Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang efek lingkungan kerja terhadap penyakit kardiovaskular. Mari kita mulai pembahasannya. Penyakit jantung koroner atau PJK tetap menjadi penyebab utama dari kematian. Paparan negatif dari zat fisik, biologis maupun kimia di tempat kerja telah dikaitkan dengan kondisi kardiovaskular, termasuk PJK. Faktor risiko utama dari PJK secara umum yang diketahui adalah usia lanjut, jenis kelamin laki-laki, hipertensi, kolesterol HDL serum yang rendah, kolesterol LDL serum yang tinggi, merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan DM tipe 2. Namun, terdapat beberapa faktor risiko pekerjaan yang dicurigai dapat berkontribusi secara langsung atau tidak langsung dengan mempengaruhi salah satu faktor penyebab dari PJK. Salah satu contohnya adalah stres psikososial di tempat kerja juga menjadi penyebab meningkatkan risiko PJK. Selain itu, 3 efek lingkungan pekerjaan umum yang diduga meningkatkan risiko PJK adalah pekerjaan monoton dengan kecepatan tinggi, kerja shift, dan perokok pasif. Untuk menegakkan PJK yang dicurigai karena paparan di lingkungan pekerjaan, seorang dokter harus melakukan anamnesis, mulai dari riwayat pekerjaan yang terdiri dari gejala yang menunjukkan iskemia miokard, terutama angina, disritmia jantung, yaitu jantung berdebar, curah jantung terganggu, sesak nafas, kepala terasa ringan, dan sinkop, disfungsi kanan, kiri, atau biventrikular, seperti gejala kelelahan dan dyspnea, penyakit pembuluh darah non-koroner akibat arteriosklerosis, seperti claudicatio atau iskemia cerebral transient. Selain itu, riwayat pekerjaan harus digali lebih lanjut dengan fokus pada kemungkinan paparan terhadap racun atau faktor risiko kardiovaskular yang diketahui atau dicurigai, variasi waktu paparan di tempat kerja, dan jenis pekerjaannya. PJK karena paparan lingkungan pekerjaan juga ditegakkan melalui pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan kardiovaskular rutin dan komprehensif, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembuluh darah perifer, efek pada organ air seperti dengan melakukan fundoskopi, pemeriksaan sistem pernafasan, evaluasi bukti gejala sisa disfungsi kardiovaskular seperti pembesaran hati, serta asesmen sistem organ lain yang berimplikasi pada etiologi pekerjaan, misalnya pada kasus polineuropati. Pemeriksaan penunjang juga berperan penting dalam penegakan diagnosis PJK akibat paparan di lingkungan kerja. Dokter perlu melakukan pemeriksaan seperti EKG saat istirahat, chest X-ray, cardiac imaging, kateterisasi, serta tes spesifik bukti paparan berdasarkan riwayat paparan atau kecurigaan seperti metabolit CS2, kadar karboksihemoglobin, karbon monoksida di udara yang dihembuskan, tergantung dari arah kecurigaan paparan zatnya. Gangguan kardiovaskular akibat kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa topik, yaitu penyakit arteri koroner, disritmia, hipertensi, kardiomiopati, penyakit pembuluh darah perifer, kelainan EKG, dan kor pulmonal. Masuk ke topik yang pertama, paparan di lingkungan kerja dapat menyebabkan PJK. Penyakit arteri koroner pada umumnya disebabkan karena ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen jantung dan pengiriman oksigen ke miokardium. Paparan yang menjadi penyebab dari penyakit jantung koroner secara umum dibagi menjadi 2, yaitu paparan yang bersifat 1 akut yang disebabkan akibat pekerjaan yang mengharuskan berlama-lama di iklim yang panas dan lembab, dan yang kedua adalah paparan yang bersifat kronis, yaitu paparan di tempat kerja. Paparan yang kronis dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1, kelompok paparan yang pasti, yaitu karbon disulfida atau CS2, karbon monoksida, metilen klorida, ester nitrat, ketidakaktifan fisik, perokok pasif, stres psikososial di mana karyawan melakukan pekerjaan monoton dan berkecepatan tinggi. 2. Kelompok paparan dengan jumlah besar namun bukti penelitian kurang banyak seperti arsenik, kobalt, merkuri anorganik, suhu tinggi, kerja shift, berdiri di tempat kerja, dan kebisingan frekuensi rendah. Sekarang
kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai paparan di tempat kerja yang dapat menjadi penyebab dari penyakit jantung koroner. Paparan karbon disulfid. Karbon disulfid atau CS2 merupakan zat antara pelarut dan kimia yang bersifat neurotoksik. Zat ini dianggap sebagai penyebab penyakit kardiovaskular kronis. Resiko relatif akan meningkat menjadi 2 hingga 5 kali lipat lebih besar untuk meninggal akibat penyakit jantung kronis pada pekerja yang terpapar CS2. CS2 juga dapat meningkatkan risiko substansial terjadinya mikroaneurisma retina. Selain itu, CS2 juga menyebabkan perubahan lipid darah, denyut jantung, tekanan darah diastolik, dan distensibilitas arteri karotis. Penelitian pada hewan juga mengonfirmasi bahwa CS2 berinteraksi dengan diet tinggi lemak jenuh untuk mempercepat proses arteriosklerosis. Diagnosis paparan CS2 didapat dengan beberapa hal berikut, yaitu dokumentasi paparan berdasarkan riwayat kerja, durasi dan intensitas paparan, pengukuran langsung CS2 dalam darah, urin dan metabolit urin, pengukuran TTCA dalam urin. Sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan penutupan seluruh operasi yang menggunakan CS2 untuk meminimalkan paparan pada manusia. Ester nitrat sering kita temukan pada nitrogliserin, etilen glikol dinitrat baik pada obat-obatan ataupun pada bahan peledak. Ester nitrat bersifat oksidan dan berpotensi untuk menginduksi metemeglobinemia. Selain itu, ester nitrat memiliki efek akut dengan onset dan durasi yang bervariasi sebagai vasodilator arteri. Di antara pekerja yang terpapar terus-menerus, efek vasodilatasi ini dapat menyebabkan sakit kepala. Gejala yang ditimbulkan karena terpapar ester nitrat dalam jumlah besar adalah sakit kepala, hipotensi sistemik, kebingungan, episode nyeri angina, infark miokard, dan kematian kardiovaskular. Resiko 3 kali lipat pada pria yang lebih muda untuk mengalami kematian jantung akut akibat terpapar ester nitrat. Patogenesis terpapar ester nitrat dapat dijelaskan melalui 2 jenis efek jantung akut, yaitu 1. Vasospasme rebound terjadi hingga beberapa hari setelah penghentian paparan dari ester nitrat. 2. Disritmia paradoksal akibat terpapar nitrat kembali setelah tidak bekerja. Tata laksana dan pencegahan efek akut dan kronis dari nitrat tergantung pada pengurangan semua paparan. Gejala-gejala tidak mematikan seperti sakit kepala harus diwaspadai karena berpotensi menimbulkan gejala sisa yang lebih serius. Paparan kedua penyebab PJK adalah karbon monoksida atau CO. Sumber paparan gas CO yang paling umum ditemukan adalah pada knalpot dari mesin bensin, pekerja tungku, operasi peluburan atau penuangan, pekerja terowongan, sumber pembakaran pada proses pemadaman kebakaran. Dampak merugikan dari paparan CO yaitu memberikan efek kesehatan yang merugikan melalui pengikatan yang kuat pada hemoglobin dengan hasil penurunan pengiriman oksigen pada jaringan. Karbon monoksida juga berikatan dengan sistem sitokrom oksidase dalam mitokondria otot jantung dan dengan demikian dapat secara langsung menurunkan kontraktilitas miokard. Efek akut pada jantung akibat karbon monoksida pada dasarnya bergantung pada kemampuan arteri koroner untuk meningkatkan aliran darah ke miokardium sebagai respon terhadap tekanan hipoksia karbon monoksida. Efek potensial dari paparan tunggal yang berlebihan termasuk iskemia miokard atau infark, disritmia, kelainan EKG, dan kematian mendadak. Paparan CO di atas 50 ppm dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian akibat CAD. Paparan CO dapat meningkatkan risiko kardiovaskular melalui mekanisme efek langsung dan tidak langsung. Efek tidak langsung yaitu dengan mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen hemoglobin dengan pembentukan karboksi hemoglobin. Efek langsungnya, CO dapat menyebabkan perubahan pada metabolisme sel. Diagnosis pasien yang dicurigai terpapar CO sendiri bergantung pada riwayat paparan dan klinis. Paparan akut yang menghasilkan karboksi hemoglobin di atas 25% dapat menimbulkan bahaya jantung bahkan bagi individu dengan sistem kardiovaskular normal. Paparan karbon monoksida tingkat rendah seperti 35 ppm menyebabkan berkurangnya toleransi latihan dan berkurangnya ambang batas untuk angina. Selain klinis, diagnosis pasien dicurigai terpapar CO adalah pemeriksaan kadar karboksi hemoglobin setelah shift kerja. Tata laksana orang yang terpapar CO adalah dengan pencegahan dan pengurangan pajanan terapi oksigen, dan jika tingkat paparan
Pengobatan dilakukan dengan metode oksigen hiperbarik. Kejadian jantung akut yang terjadi dalam keadaan di mana paparan CO dicurigai, seperti menghirup asap atau bekerja di ruang tertutup dengan mesin atau tungku pembakaran bahan bakar yang sedang beroperasi, maka kadar dari karboksi hemoglobin harus diperiksa dan terapi oksigen harus segera dimulai. Penyebab ketiga adalah metilin klorida. Metilin klorida memiliki sifat kardiotoksik karena konversi metaboliknya menjadi karbon monoksida atau CO. Waktu paruh dari metilin klorida lebih lama dari gas CO biasa yang dihirup sehingga zat ini bersifat lebih berbahaya. Kandungan zat ini sering ditemukan pada pelarut dan paparannya sering terjadi pada industri mebel. Paparan metilin klorida harus dipertimbangkan pada individu dengan presentasi klinis yang konsisten dengan toksitas karbon monoksida seperti gejala angina yang memburuk di tempat kerja. Evaluasi klinis perlu difokuskan pada intensitas dan durasi paparan, serta pada tingkat karboksi hemoglobin seorang karyawan yang terpapar secara akut. Paparan keempat adalah asap rokok pada perokok pasif. Asap tembakau lingkungan merupakan salah satu paparan tempat kerja yang paling umum terhadap potensi racun jantung dan merupakan faktor kesehatan masyarakat yang penting dalam kematian CAD. Hampir 40% dari pekerja Amerika Serikat melaporkan terpapar asap rokok di tempat kerja. 1.700 kematian akibat CAD per tahun pada pekerja perokok pasif usia 35 hingga 69 tahun. Perokok pasif yang tinggal dengan perokok memiliki sekitar 30% peningkatan risiko kematian akibat CAD. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko PJK karena agregasi trombosit dan peningkatan kadar karboksi hemoglobin darah. Kelima adalah paparan arsenik. Zat arsenik ditemukan pada pekerja yang terlibat pada proses pembuatan pestisida, peluburan tembaga, atau populasi yang secara kronis minum air dengan tingkat kontaminasi arsenik yang tinggi. Individu yang terpapar arsenik dalam jangka waktu yang lama dapat berakibat pada peningkatan risiko kematian kardiovaskular non-cerebrovaskular, meningkatkan kadar glukosa darah, dan meningkatkan risiko kanker paru. Paparan penyebab PJK yang keenam adalah polusi partikel udara, di mana paparan ini sering ditemukan pada pekerjaan yang terpapar asap knalpot atau produk pembakaran organik. Polusi udara partikel halus dapat meningkatkan risiko kematian atau morbiditas dari penyakit kardiovaskular dengan risiko relatifnya 2,1 kali lipat dibanding dengan tidak terpapar. Selain paparan zat, faktor-faktor lain seperti stres fisik, terma, dan psikologis juga berperan meningkatkan risiko kejadian PJK. Stres fisik dan termal terbukti memperburuk iskemia miokard dengan atau tanpa riwayat PJK sebelumnya. Aktivitas fisik yang sangat berat dan bersifat episodik dapat meningkatkan risiko kejadian iskemik akut pada populasi dengan CAD. Namun, berita baiknya, risiko kematian mendadak saat latihan pada individu tanpa CAD sangat rendah, yaitu satu kematian per 1,51 juta episode latihan. Berbagai macam penelitian mengemukakan dampak buruk dari kurangnya aktivitas fisik di tempat kerja dan efek positif dari aktivitas fisik yang sangat tinggi di tempat kerja atau waktu senggang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian-penelitian tersebut adalah manfaat aktivitas fisik jelas lebih besar daripada risiko kecil dari peningkatan kematian mendadak terkait dengan aktivitas fisik yang berat. Dalam dekade terakhir terjadi peningkatan angka kematian akibat CAD di populasi parubaya dan lanjut usia terkait dengan suhu lingkungan di bawah 18 derajat Celcius. Hal ini terjadi 2 hari setelah perubahan suhu dan diduga terkait dengan trombosis, hemokonsentrasi dalam cuaca dingin, dan akibat refleks kardiovaskular yang disebabkan oleh dingin. Risiko ini tampaknya lebih tinggi pada populasi yang memakai pakaian pelindung dan lebih sedikit, dan kurang aktif di luar ruangan dan bersama rumah yang lebih sejuk. Dalam studi Cordis, peningkatan signifikan pada tingkat depresi segmen ST tanpa gejala selama pemantauan EKG rawat jalan ditemukan di kalangan wanita pekerja yang bekerja di suhu lingkungan lebih rendah dari 20 derajat Celcius. Pada cuaca yang panas, infark miokard akut jarang terjadi setelah heat stroke pada individu muda. Dalam periode cuaca panas yang ekstrim, angka kematian akibat penyakit kardiovaskular meningkat dibandingkan dengan cuaca dingin. Peningkatan ini jelas terkait dengan faktor risiko yang sudah ada sebelumnya,
seperti usia tua, penyakit jantung, tinggal sendirian, dan tirah baring. Pada tahun 1997 di Amerika Serikat, pria usia kerja yaitu 25 hingga 64 tahun, orang-orang dengan pendapatan rendah memiliki tingkat kematian akibat penyakit jantung 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berpendapatan tinggi. Prevalensi faktor risiko PJK lebih tinggi pada kelompok sosial ekonomi rendah. Terdapat dua hipotesis berhubungan dengan karakteristik psikososial pekerjaan dan peningkatan risiko PJK, yaitu job strain atau demand control support model, di mana kejadian PJK akan meningkat pada pekerjaan yang rendah tingkat dukungan sosial. Pada pekerjaan dengan kontrol atau kebebasan mengambil keputusan yang rendah, sedikitnya keterampilan atau mempelajari keterampilan baru, dan pekerjaan dengan tingkat tuntutan psikologis yang tinggi. Pekerjaan dengan tuntutan tinggi dan kontrol rendah atau pekerjaan dengan kontrol rendah, apapun tingkat tuntutannya, berhubungan dengan tingkat morbiditas CAD yang lebih tinggi. Model kedua yang diusulkan oleh Johannes C. Chris memiliki 3 komponen utama. Hal ini disebut dalam model upaya, imbalan, dan ketidakseimbangan, effort, reward, and imbalance model. Komponen pertama adalah imbalan atas suatu pekerjaan. Imbalan diukur berdasarkan tingkat imbalan finansial, harga diri, dan keamanan kerja serta peluang promosi. Komponen kedua adalah upaya kerja yang berkaitan dengan tingkat beban kerja fisik dan mental. Komponen ketiga adalah respon individu atau pola coping pribadi terhadap keseimbangan antara upaya dan penghargaan atas pekerjaannya. Situasi yang paling merugikan atau penuh tekanan adalah pekerjaan dengan tuntutan tinggi dan imbalan rendah. Bagi pekerja menunjukkan strategi overcommitment. Berikut adalah gambar skematik patogenesis stres psikososial yang dapat menyebabkan PJK. Mekanisme potensi efek buruk pada jantung akibat stres psikologis masih menjadi area penyelidikan yang aktif. Beberapa mekanisme telah diusulkan, yaitu 1. Kondisi kerja tertentu seperti tekanan waktu dapat menyebabkan aktivasi poros hipotalamus, hipofisis, dan adrenal yang menyebabkan peningkatan hormon seperti katekolamin. Kedua, peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis dan perubahan regulasi aksis HPA dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau peningkatan frekuensi disritmia. Ketiga, stres kerja dapat menyebabkan perilaku gaya hidup yang merugikan seperti peningkatan kebiasaan merokok atau obesitas. Keempat, stres kerja dapat mengubah laju perkembangan prekursor PJK. Stres dapat menginduksi cedera endotel yang dimediasi oleh aktivasi beta-1 adrenoreseptor, bahkan tanpa diet aterogenik. Interaksi antara efek akut dan kronis dari stres psikososial dan sistem endokrin, endotel, dan saraf kemungkinan besar bersifat kompleks. Diagnosis iskemia terkait stres harus dibatasi pada keadaan di mana pemicu stres dapat diidentifikasi dengan jelas dan terdapat bukti ilmiah yang kuat. Kejadian akut terutama infark miokard dan kematian mendadak yang terjadi di lingkungan yang tidak biasa dan tekanan panas yang parah terkait dengan serangan panas dapat berhubungan dengan pekerjaan. Pasien yang PJK berat atau tidak stabil harus menghindari stres kerja berat yang tidak biasa dan episodik. Program rehabilitasi jantung dan peningkatan kebugaran mungkin bermanfaat bagi para pekerja tersebut. Faktor lain yang dicurigai berperan besar dalam timbulnya PJK adalah pekerjaan yang dilakukan secara shift. Kerja shift pada umumnya adalah pekerjaan yang dilakukan di luar shift normal siang hari, khususnya pekerjaan antara tengah malam hingga jam 6 pagi. Namun, tidak ditemukan bukti adanya hubungan antara kerja shift dengan kematian akibat PJK. Bukti adanya kemungkinan hubungan antara kerja shift dengan CAD baru-baru ini ditinjau, namun temuan tersebut tidaklah konsisten. Irama jantung yang tidak normal akibat iskemia mungkin disebabkan oleh obat-obatan yang telah dibahas sebelumnya. Sejumlah bahan kimia telah dikaitkan dengan disritmia atrium dan ventrikel melalui mekanisme yang sebagian besar tidak berhubungan dengan iskemia. Agen yang menjadi perhatian adalah pelarut organik dengan bahan kimia terhalogenasi atau non-halogenasi mengandung lem dari lingkungan kerja termasuk klorofluorokarbon. Sebagian besar studi epidemiologi pada kelompok pekerja yang terpapar pelarut industri
tidak ditemukan bukti adanya peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung. Patogenesisnya yaitu pelarut kemungkinan besar melibatkan sensitasi miokardium terhadap endokekatekolamin yang disekresikan. Efek langsung dari beberapa zat ini juga mempengaruhi kontraktilitas miokard. Evaluasi harus dilakukan untuk setiap pasien yang mengalami disritmia jantung tanpa diketahui penyebab jantungnya yang memiliki riwayat paparan tingkat tinggi terhadap zat beracun yang dicurigai. Peran pelarut juga harus dipertimbangkan pada pasien diketahui atau diduga mengalami gangguan ritme dengan gejala palpitasi atau sinkop yang berhubungan dengan paparan sementara. Pemantauan saat rawat jalan dapat digunakan untuk mendokumentasi adanya disritmia dan melihat hubungannya dengan waktu di tempat kerja. Jika terjadi disritmia, penilaian ulang beberapa hari setelah penghentian paparan dapat memberikan bukti tambahan yang menunjukkan peran pelarut. Peran faktor-faktor lain di tempat kerja yang mungkin berkontribusi terhadap disritmia juga harus dinilai. Sebagai bentuk pencegahan dan tata laksana paparan di tempat kerja dan di luar pekerjaan harus berkontribusi terhadap disritmia, maka semua upaya untuk mengurangi paparan harus dilakukan. Penghapusan semua paparan lebih lanjut harus dilanjutkan ketika tindakan pengurangan paparan gagal atau disritmia menyebabkan gejala yang berlebihan atau memberikan efek pada hemodinamik. Sebagai bentuk pencegahan, pasien dengan gangguan irama ventrikel harus diwaspadai terhadap paparan pelarut dalam jumlah besar baik pekerjaan. Hipertensi. Faktor pekerjaan yang meningkatkan perkembangan hipertensi yaitu seperti stres psikososial, faktor fisik seperti kebisingan, di mana kebisingan kronis menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan sistolik dan diastolik di detak jantung. Paparan bahan kimia, timbal dan CS2. Timbal menyebabkan peningkatan pada tekanan darah sistolik dan diastolik. Kardiomiopati. Pada kasus kardiomiopati, kobalt dikaitkan langsung dengan perkembangan kardiomiopati. Telah dilaporkan adanya disfungsi otot jantung subklinis setelah paparan kobalt di lingkungan industri. Dari beberapa laporan kasus, dilaporkan kasus timbulnya kardiomiopati setelah paparan yang intens terhadap zat pelarut. Penyakit vaskular perifer. Di negara-negara yang air minumnya memiliki kadar arsenik yang tinggi, terdapat laporan mengenai hubungan antara penyakit kaki hitam atau penyakit vaskular perifer dan paparan arsenik di lingkungan. Namun, tidak ada laporan mengenai peningkatan prevalensi penyakit pembuluh darah perifer pada pekerja yang terpapar arsenik di tempat kerja. Terdapat satu kasus studi tentang penyakit pembuluh darah perifer pada penyakit muda yang terpapar CS2 yang menemukan bukti adanya kerusakan pada pembuluh darah retina. Namun hanya sedikit bukti adanya kerusakan pada pembuluh darah perifer pada tingkat paparan saat ini. Dalam kebanyakan kasus di mana paparan di tempat kerja dikaitkan dengan kelainan EKG, temuan ini hanya mencerminkan masalah penyakit yang mendasarinya seperti antara CS2 dan CAD atau antara paparan pelarut tingkat tinggi dengan kontraksi ventrikel prematur. Arsenin mempunyai efek merugikan pada miokardium setelah paparan tingkat tinggi, ditandai dengan gelombang T yang besar pada sadapan V2 hingga V5. Paparan berlebihan terhadap arsen dan mungkin arsenik dapat terjadi menyebabkan pemanjangan interval QT. Pada kasus cor pulmonale, penyakit kardiovaskular lain dan hubungannya dengan pekerjaan, efek dari insufiensi pernafasan pada tekanan arteri pulmonal dan kegagalan ventrikel kanan telah diketahui dengan baik. Berbagai paparan di tempat kerja dapat menyebabkan disfungsi pernafasan yang parah yang mungkin berhubungan dengan efek sekunder pada jantung. Sekian materi kali ini. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan, mengucapkan terima kasih dan semoga video yang saya sampaikan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.